Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim min suratin nisa'i faqala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. وفي آية أخرى يقول تبارك وتعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله العظيم ونحن على هذه الآية إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama dan yang utama kita senantiasa melangitkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ke atas semua nikmat yang masih lagi Allah berikan kepada kita semua. Yang sehat ini mudah-mudahan membawa kepada ketaatan, dan kita berdoa semoga taat kita ini istiqomah, dan dengan istiqomah itu kita tawassulkan semoga menjadi sebab di antara asbab rezeki kewafatan kelak yang husnul khatimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita sambung kajian rutin kita pada pembahasan kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala. Pada kesempatan bulan ini sampai di bab yang ke-40. Bab ke-40 ini bicara tentang birrul walidain wa silatul rahim, ya. Bab yang bicara secara khusus tentang berbakti kepada kedua orang tua dan mempererat hubungan keluarga. Seperti biasa Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tabaraka wa ta'ala setiap kali mengawali bab, termasuk bab ke-40 ini tentang berbakti kepada kedua orang tua, beliau akan sampaikan terlebih dahulu ayat-ayat dari Al-Quran yang bicara tentang tema yang berhubungan. Nah, tentang berbakti kepada kedua orang tua ini banyak sekali di dalam Al-Quran ayat yang memerintahkannya. Bahkan kalau ditelisik lebih lanjut, bab buat baik dengan orang tua ini termasuk sesuatu yang di dalam Al-Quran sering digandengkan dalam banyak ayat dengan sesuatu yang lain, jarang dipisah-pisahkan. Contoh begini misalnya, ketika Allah meminta kita sholat, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat tentang itu digandengkan dengan perintah untuk menunaikan zakat. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Ayat yang semisal ini banyak dalam Al-Quran. Kalau dikumpulkan mungkin bisa puluhan tentang kewajiban mendirikan sholat, menunaikan zakat. Nah, yang agak mirip dengan ini adalah bahwa di dalam Al-Quran banyaknya perintah untuk menyembah Allah, larangan syirik, yang kemudian digandengkan dengan perintah untuk berbuat baik dengan orang tua. Termasuk yang tadi kita sebutkan di dalam surah An-Nisa, ketika Allah menyebutkan wa'budullah, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan engkau sekutukan dengan sesuatu apapun, wa bil walidaini ihsana, dan berbuatlah yang baik atau berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua. Nah, ini kata ulama, ayat-ayat semisal ini yang sering digandengkan dan banyak ayatnya itu membawa maksud yang satu tak sempurna tanpa sesuatu yang lainnya. Contoh misalnya ada orang itu sholatnya rajin, tak bolong-bolong,
punya uang, punya harta sampai nisab dan menyentuh haul sebagai syarat zakat, tapi dia tak bayar zakat, maka boleh jadi sholatnya pun menjadi kurang penerimaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sebaliknya, kalau ada orang misalnya sosialnya bagus, zakat, sedekah, wakaf, infak, tapi tak sholat, boleh jadi dari ibadah hartanya dan sosialnya tadi juga ditangguhkan penerimaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama kaitan tentang perintah sembah Allah yang sering digandengkan dengan perintah buat baik dengan orang tua. Ini kata ulama, yang satu jadi tak sempurna tanpa sesuatu yang lainnya. Ada orang misalnya alim luar biasa, ahli ibadah, sholat, puasa, haji sudah, umroh mungkin berulang, tilawah, rajin zikir, ya dan sebagainya dari amal soleh. Tapi waktu yang bersamaan misalnya punya masalah dengan kedua ibu bapaknya. Nah ini jadi masalah betul. Bisa jadi juga dari ibadahnya tadi, dari sholat, dari puasa, dari zakat, dari baca Quran, dari zikir, ditangguhkan juga penerimaannya di sisi Allah sebelum dia baikkan dulu hubungannya dengan kedua orang tuanya. Nah ini ya, jadi memang dengan orang tua ini punya kedudukan yang istimewa di dalam syariat kita. Karenanya di dalam An-Nisa tadi, ya, kalau mau diurutkan setelah perintah menyembah Allah jangan syirik, lalu untuk kepada siapa kita berbuat baik, yang pertamanya langsung disebut wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua. Barulah kemudian wabil qurba, kaum kerabat, saudara, paman, bibi, keponakan dan seterusnya. Wal yatama wal masakin, barulah orang luar dari orang-orang yatim dan orang-orang miskin. Terus ya para tetangga yang kerabat maupun tetangga yang bukan kerabat, ya, orang yang seperjalanan, juga orang yang dalam perjalanan, juga hamba sahaya yang kemudian menjadi milik tangan kananmu, dalam artian menjadi milikmu. Nah ini, jadi kedudukan berbuat baik dengan orang tua ini sebelum segala sesuatunya. Sebelum kita buat baik dengan saudara, dengan kakak, dengan adik, sebelum berbuat baik dengan saudaranya orang tua, paman, bibi, uak dan sebagainya, apalagi sebelum buat baik dengan orang-orang yang bukan punya hubungan darah dengan kita, jiran tetangga, kawan di masjid, kawan di musola, yang berhak pertama kali untuk kita berbuat baik kepadanya itu adalah orang tua, ya. Nah, ini yang harus kita sambung hubungan silaturahim ini, ya. Banyak ayat ini di dalam surah Al-Ankabut ada, juga yang diperintahkan oleh Allah itu di nasihat Luqman kepada anaknya di surah Luqman, ada juga, atau yang juga tak kalah populernya yang di dalam surah Al-Isra, perintah bab buat baik dengan orang tua, yang di situ nanti memang ada ayat yang bicara tentang doa yang pada akhirnya selama ini sering kita bacakan untuk orang tua itu. Ternyata diambil iktibarnya dan ibaratnya itu atau iktibasnya juga dari surah Al-Isra ini. Apa isi surah Al-Isra? Allah mengatakan di situ, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah tetapkan, tentukan supaya engkau jangan menyembah melainkan Allah. Lalu apa? Dan supaya engkau berbuat baik dengan kedua orang tua. Lagi-lagi diikut sertakan, digandengkan. Setelah perintah untuk ketetapan menyembah Allah jangan syirik, diiringi dengan perintah untuk buat baik dengan kedua orang tua. Bahkan di surah Al-Isra ini Allah sedikit tambahkan penjelasannya mengapa kemudian berbuat baik dengan orang tua, dan lebih kepada kapannya kita berbuat baik dengan orang tua. Itu diterangkan di sini. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Ya, buat baik dengan orang tua itu terutamanya kalau salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sekali, sampailah di usia mereka yang sepuh, kibar, ya, usia emas. Usia emas dalam bahasa Melayu itu artinya orang yang sudah tua, ya. Kalau kita usia emas itu budak-budak, ya. Golden tick itu 1-5 tahun. Tapi ini maksudnya kibar itu orang tua, orang sepuh. Ya, bisa juga masih agak mudaan, tapi misalnya sudah sakit-sakitan atau sudah sakit yang parah. Maka kata Allah apa di ayat tersebut? Panduan buat baik dengan mereka itu di saat tersebut apa?
fala taqul lahuma jangan sekali-kali kamu mengucapkan, kalau di terjemahan bahasa kita itu sering diartikan ya, cis atau yang semisal dengan itu ya. Wala tanharhuma, dan jangan, apalagi jangan membentaknya. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, tetapi hendaklah berkata kepada keduanya itu dengan perkataan yang lemah lembut. Nah ini lihat, kenapa kemudian Allah menyinggung kalimat imma yablughanna indakal kibar, buat baik dengan orang tua ketika mereka sampai di usia yang sepuh, bisa salah satunya ya kalau masih hidup, atau bahkan dua-duanya kalau masih hidup. Karena tantangan kita sebagai anak buat baik dengan orang tua itu ketika orang tua sepuh. Ya. Kalau orang tua kita masih usia 40-an atau kurang dari itu, anaknya masih kecil, ya. Anaknya masih 15, masih 10, ya. Jarang ada anak usia 8 tahun nakal langsung disebut anak durhaka, udah ini jarang ya. Namanya budak-budak, dan mereka ya karena masih perlu dengan orang tua, jarang kemudian durhaka, berbuat kasar dan sebagainya. Tapi lihat, kalau si anak itu yang usianya 40, kalau anak 40 berarti orang tua ya 60 ke atas itu biasanya ya. Kalau usia 40 seorang anak, itu kan sedang fisiknya bagus-bagusnya, badan lagi tegap-tegapnya, penghasilan lagi mantap-mantapnya ya. Rumah sudah ada, istri sudah ya, anaknya dia juga punya anak dan sebagainya. Orang tua sudah sepuh. Itulah tantangan sebagai anak, apakah dia bakti kepada orang tua atau tidak. Apalagi orang tuanya misalnya sudah sakit-sakitan, penghasilan sudah kurang, ya sudah pensiun. Itulah kenapa kemudian rahasianya Allah menyebut di sini kalimat kibar, ya. Tidak kemudian orang tua masih muda, tapi yang disebut itu orang tua ketika sudah masuk usia yang sepuh. Inilah ujian bagi anak, apakah dia akan kemudian berbakti atau tidak. Makanya Allah menyebut bahkan terhadap kalimat yang sepele sekalipun, cuman saja, apalagi yang lebih dari itu, sampai membentak, ya, sampai kemudian na'udzubillah mengusir, ya, baik itu inisiatif sendiri atau inisiatif yang lain. Ya, maksud inisiatif yang lain itu kadang-kadang ada anak itu baik dengan orang tua, tapi bisikan yang lain, ya, bisikan istri misalnya, ya, bisikan suami, ya, pada akhirnya anak menjadi durhaka dengan orang tua. Inilah tantangannya, ya. Dan sebaliknya sebetulnya bahwa ketika orang tua sudah sepuh dan ada di sisi kita atau dekat dengan kita, dan kita masih bersama dengan mereka, ya, walaupun tidak hidup dalam satu atap, itu sebetulnya justru kesempatan untuk mendulang pahala berbuat baik yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ini jadi tujuannya untuk mengingatkan, untuk kehati-hatian. Kalau orang tua sudah sepuh, itu baru kemudian dimulai tantangan kita sebagai anak, apakah kita ini berbakti atau tidak. Belum lagi kalau orang tua itu satu misalnya sudah sakit-sakitan, ya, apalagi misalnya kalau berpikirnya mulai turun, ya, mulai pikun dan sebagainya, ya, ketika kelemahan-kelemahan itu ada, ini tantangan yang luar biasa bagi seorang anak. Nah, inilah kemudian Allah mengingatkan dengan kalimat imma yablughanna indakal kibar, terutama ketika orang tua kita itu sudah dalam keadaan yang sepuh. Itu di dalam surah Al-Isra. Ini bagus ya surah Al-Isra ini. Lalu ada lanjutannya di situ, bahkan yang tadi kita katakan, inilah kemudian jadi doa kita selama ini diambil dari ayat ini. Waqfid lahuma janahal dhulli minar rahmah. Ketika orang tua sudah sepuh itulah waqfid lahuma, rendahkan sayap kalian. Itu bahasa kiasan, maksudnya tawadu, rendah hati, ya, di hadapan kedua orang tua. Walaupun orang tua sudah sakit-sakitan, kita sedang tegap-tegapnya. Walaupun orang tua penghasilan sudah menyusut karena sudah pensiun, tak ada penghasilan, kita lagi gagah-gagahnya, ya, tetap harus kemudian diingat untuk tetap merendahkan diri di hadapan mereka. Tidak boleh kita semena-mena, tidak boleh mentang-mentang kita sedang sehat-sehatnya, orang tua sedang sakit-sakitnya kita sakiti, ya, kita sakiti baik secara verbal maupun secara perbuatan dan sebagainya. Maka di sini Allah minta kita berkasih sayang dengan mereka. Waqfid lahuma janahad dhulli minar rahmah, rendahkan diri kalian, ya, dengan penuh kasih sayang kepada kedua orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma
kama rabbayani shaghira. Nah, doa kita tuh dari sini ngambilnya ya, doa kepada orang tua itu. Dan katakanlah, doakanlah, Rabbi Tuhanku irhamhuma, kasih sayangilah mereka berdua ya Allah, ibu dan bapakku itu, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua sayang, mendidikku, mengarahkanku dan mengasihiku waktu aku masih kecil. Saya masih kecil, orang tua saya sedang tegap-tegapnya. Dia kasih saya makan, dia besarkan, dia kasih pendidikan, dia bayarkan sekolah, dia datangkan guru mengaji dan sebagainya. Kemudian orang tua kita sepuh, kita yang besar. Maka itulah kemudian doa kita kepada Allah, bakti kita untuk kemudian selain doa, kita juga lakukan dalam bentuk bakti kepada mereka di usianya yang tua tersebut. Nah ini ya, ayat ini memang bagus sekali ya. Apalagi kalau dibacakan dari ayat sebelumnya, itu banyak ayat muhasabah di surah Al-Isra. Saya sedang tawaf dan berusaha mendekat ketika akan azan Isya, karena saya berharap malam itu yang jadi imam itu saya Abdul Rahman As-Sudais ya, sebab 3 malam sebelumnya baik subuh, maghrib, isya yang sholat jahar itu saya tak dengar beliau jadi imam. Itu kan imam sepuh ya. Sekarang kan banyak imam-imam di Masjidil Haram dengan bacaan masing-masing. Yang paling populer itu kan beliau karena termasuk senior. Alhamdulillah ternyata memang waktu turun ya dari tempat perimaman menjelang isya itu yang keluar beliau. Alhamdulillah. Jadi kesempatan terakhir di Mekah waktu itu beliau yang jadi imam isyanya. Jadi malam itu pas selesai sudah mau iqamah, pas di stop yang ketiga masih bisa kelihatan lah beliaunya. Jadi beliau imam itu baca surah Al-Isra ini ya, baca surah Al-Isra mulai dari apa yang sebelum itu, inna hadzal qur'ana, itu Al-Isra ya, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin dan seterusnya. Itu kan sebelum ayat ini. Jadi beliau baca surah Al-Isra ya, namanya imam yang menghayati ya. Jadi kita di belakang pun senang ya, apalagi kalau kita juga paham yang dibacakan. Dan beliau itu kalau di ayat-ayat tertentu yang punya kesan tersendiri akan mengulangi berulang-ulang, kadang menangis. Itu di rakaat pertama Isya pun sudah mulai sesenggukan beliau itu, karena sampai di ayat kafa binafsikal yauma alaika hasiba, cukuplah hari ini engkau menghisap amalanmu sendiri. Itu diulang beliau sampai mungkin 2-3 kali sambil sesenggukan. Itu kalau yang paham sudah mulai ikut haru itu ya. Dan selesai, kemudian rakaat kedua nyambung lagi Al-Isra itulah, dan sampai di ayat yang ini. Nah, dan ini puncaknya itu ya, di waqur rabbirhamhuma itu waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmati waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Mungkin ada 10 kali beliau itu mengulang itu ya. Berhenti, ulang lagi, berhenti, itu sambil nangis ya. Nah, itulah puncaknya. Mungkin satu masjid itu sudah nangis semua ya. Ya nangisnya macam-macam, ada yang memang paham ya, ada yang kanan kiri nangis, dalam ada nangis ya, nangis ya. Tapi pas yang itu nangisnya karena paling tidak tahu ini doa untuk orang tua kan. Ya, tapi kalau yang sebelumnya, yang ayat-ayat sebelumnya mungkin tadi ya, karena kanan kiri nangis kalau nangis. Tapi yang ini saya rasa mungkin paling tidak mau tahu ini aku pecah familiar, karena itu doa yang biasa dibaca untuk orang tua. Nah ini ya, jadi memang ayat-ayat seperti ini memang bagus sekali kalau pas kita membacanya di dalam sholat untuk diulang-ulang, ya, diulang-ulang sambil membayangkan kedua orang tua kita yang sudah punya banyak jasa kepada kita semua. Nah ini para jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, beberapa ayat dalam Al-Quran yang dikutip oleh Imam Nawawi membuka bab tentang birrul walidain. Ada lagi misalnya yang belum masuk hadis seperti yang mungkin jadi kita dapat ayat-ayatnya dulu, dan ini sudah sangat jelas sekali ya. Di surah Luqman misalnya, kaitan tentang wasiat berbuat baik dengan orang tua. Kenapa harus buat baik? Di sini Allah jelaskan. Ini kan kadang-kadang orang itu ada yang disebutkan sekali langsung paham, oh ya buat baik. Ada yang harus dengan dalil-dalil yang lain lagi. Ya, sehingga kemudian dia baru galak berbuat baik dengan orang tua, ya, sesuai dengan tipikal masing-masing orang itu sendiri. Nah, di surah Luqman ini kemudian Allah jelaskan itu. Wasainal insana biwalidayhi. Allah juga berwasiat kepada manusia ini supaya berbuat baik dengan kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ada kalimat wahnan ala wahn. Hamalat, ibunya telah mengandungnya. Hamalathu ibu telah mengandungnya. Wahnan ala wahnin,
kelemahan di atas kelemahan. Maksudnya itu betul-betul merasakan payah orang tua itu waktu mengandung itu ya. Wa fisaluhu fi amain. Lahir tidak selesai. Ya, lemahnya itu bersambung dengan kemudian dia susui. Sampailah nanti disapi ketika sampai di usianya yang 2 tahun. Karena itu kata Allah, anishkurli wali walidayk. Karena itu hendaknya engkau bersyukur kepadamu dan berterima kasih kepada kedua orang tuamu. Ini juga insya Allah kita sudah paham ya, betapa Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menjadikan ini sebagai bukti ya, lantas untuk kita kemudian harus berbuat baik dengan kedua orang tua. Ya, orang tua itu kan kalau sudah disebut orang tua, yo ayah, yo ibu, yo. Di surah Luqman ini nyebut tentang ibu. Ya, orang yang mungkin paling berat kemudian kepayahannya, keletihannya, mulai dari kemudian mengandung. Karena itu di sini disebutkan dengan kalimat hamalat ummuhu wahnan ala wahnin, kepayahan di atas kepayahan, ya, keletihan di atas keletihan. Jadi bukan payah-payah biasa baik, tapi payah. Ya, itu lanang nih wah memang tidak merasa ya. Iya, sebabnya kita juga ya. Tapi kita karena tidak merasakan, tapi kita bisa lihat ya. Istri kita ketika mulai mengandung, maka kemudian ada yang, dan perempuan pun tak sama antara satu dengan yang lain. Ada yang kepayahan di atas kepayahan itu sampai harus bed rest sekian bulan. Ya, kalau ketemu dengan perempuan yang begini, subhanallah ya. Apalagi kalau misalnya itu anak yang ditunggu-tunggu, mau tak mau kita harus jaga baik-baik ya, keletihan itu kemudian ditahankan, disabar-sabarkan dan sebagainya. Walaupun tak bed rest, tapi tetap saja hamil itu memberatkan ya, membawa rasa letih, membuat rasa payah ya. Dan itu yang kemudian mudah-mudahan kita sebagai anak harus ingat-ingat terus ya, harus kemudian ditanamkan bahwa inilah jasa terbesar dari orang tua kita, diantaranya adalah ibu yang telah mengandung kita semua. Hamalat ummuhu wahnan ala wahnin. Itu belum kemudian nanti sudah mengandungnya, melahirkan juga, fase yang tidak kalah hebatnya antara hidup dengan mati, lalu kemudian menyusukan kita semua pada waktu kita lahir di dunia. Nah ini, karena itu Allah meminta kita di dalam surah Luqman tersebut, anishkurli wali walidayk, sudah pantas kalian itu untuk bersyukur kepadaku dan berterima kasih dengan kedua ibu bapakmu. Nah ini para jamaah yang dimuliakan Allah, ayat suci Al-Quran yang bicara tentang bab birrul walidain kepada orang tua. Jadi paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah cukup jadi dalil bahwa ketika Allah menggandengkan perintah berbuat baik dengan orang tua dengan perintah menggandengkan perintah menyembah Allah, jangan syirik, dengan perintah berbuat baik dengan orang tua, cukuplah sebagai dalil menunjukkan pentingnya dan luar biasanya kedudukan berbuat baik dengan kedua orang tua ini. Ya, nanti kita akan ketemu hadis-hadisnya, termasuk misalnya bisa jadi ridhonya Allah itu asbab ridhonya orang tua terhadap kita semua. Sebagaimana sebaliknya murka Allah itu bisa jadi datang karena asbab murka dari kedua orang tua kita. Karena itu selagi mana mereka yang masih hidup di tengah-tengah kita, yang masih punya ayah atau hanya punya ibu, atau mungkin kedua-duanya masih ada dan mereka saat ini di usia sepuh, inilah tantangan bagi kita untuk kemudian menjadikan mereka itu sebagai salah satu kunci surga kita untuk diberikan nikmat nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai bersama kita ada orang tua tapi menjadi sebab kita mendapatkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyahzubillah, mudah-mudahan kita dicatat sebagai orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua, dan harapannya mudah-mudahan kita pun kelak tiba masanya ketika usia berganti, usia bertambah dan kehidupan akan berputar, kita pula sebagai orang tua nanti mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah berbakti pada kita semua insyaallah. Saya rasa itu saja dulu ya, berarti baru dapat ayat-ayatnya saja. Nanti insyaallah kita sambung lagi karena nanti kayaknya di sini ada beberapa kisah-kisah yang disebutkan di dalam hadis. Mudah-mudahan nanti menambah tentang kecintaan kita kepada kedua orang tua, dan juga nanti ada bab tentang silaturahimnya, siapa yang harus kemudian secara berurut harus kita jaga betul-betul hubungan kekerabatannya setelah orang tua. Nanti insya Allah kita selesaikan di kesempatan yang berikutnya. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Kita cukupkan, cukup ya. Kita cukupkan, mudah-mudahan menambah keimanan kita dan untuk membaguskan lagi
bakti kita kepada orang tua kita semua insyaallah. Hadani wa iyyakum ajma'in wa barakallahu fiikum jami'an. Kita sama mengakhiri dengan membaca doa penutup majelis. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wila ya rabbal alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka Allahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.